Halo anak-anak, saya Miss Jasmine. Saya yang mengajar kalian di mata pelajaran desain busana. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang cara membuat desain kebaya secara digital, yaitu dengan Adobe Illustrator. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mampu membuat desain busana kebaya secara digital dengan baik dan rapi. Sebelum kita beralih ke tutorialnya, tolong siapkan perangkat laptop dan buka aplikasi Adobe Illustrator-nya ya. Oke, now let's go. Kita mulai dari awal, kita pilih di halaman utama Adobe Illustrator-nya, kan ada Create a New File. Kita pilih yang A4. Nah, ketika sudah ada interface-nya di sini, kita mulai mengerjakan membuat desainnya. Untuk tips yang pertama, kita pelajari dulu bagaimana cara mengedit artboard. Jadi di sini kanvas ini atau kertas putih ini kita namakan sebagai artboard, yaitu dengan Shift O. Kita klik Shift O di keyboard. Nah, ini keluar tayangannya seperti ini. Untuk menduplikat, kita tahan dengan Alt di keyboard. Lalu ketika kursornya sudah berubah seperti ini, kita geser atau drag. Kita geser kanvasnya ke kanan atau ke kiri terserah, maka dia akan terduplikat jadi 2. Nah, kita kan hanya membutuhkan 1, jadi bisa dengan dihapus dengan cara diklik salah satu artboardnya, lalu diklik delete di keyboard. Nah, jika sudah selesai mengedit artboard, usahakan kalian selesaikan dengan mengklik selection tool atau V pada keyboard. Nah, tips yang kedua, untuk membesar kecilkan tayangan atau layar artboard ya, kita bisa klik Ctrl plus untuk zoom in dan Ctrl minus untuk zoom out. Jadi seperti ini. Lalu kita akan memasukkan gambar-gambar yang dibutuhkan untuk mendesain busananya, yaitu tips yang ketiga, mengimport gambar. Caranya adalah dengan klik file, open, Ctrl+O, lalu kita cari gambarnya di pictures. Nah, kita butuh 3 gambar. Yang pertama gambar modelnya, bisa kita juga pakai cara drag gambar ke Adobe Illustrator untuk memasukkan gambarnya seperti ini. Lalu tips yang keempat, untuk membesar kecilkan gambar agar dia tidak gepeng. Gepeng itu seperti ini ya. Nah, agar tidak gepeng seperti tadi, kita tahan dengan Shift. Kita klik Shift di keyboard, lalu kita besar kecilkan, maka dia rasionya akan tetap seperti ini. Kita coba untuk mengatur layer, yaitu tips yang kelima. Cara mengatur layer ada di sebelah sini. Kita bisa lihat di sini ya, sebelah kanan ada tulisan layers. Nah, untuk menambah layers, kita kunci dulu layer yang pertama. Udah bergeser seperti ini. Kita kunci dengan cara klik bagian sini. Ini ada toggle lock, lalu create new layer. Kita pindah ke tips yang keenam, yaitu membuat objek menggunakan pen tool. Pen tool ini yang ada di sebelah sini namanya pen tool, atau bisa klik P pada keyboard. Nah, kita mulai membuat objek busana kebayanya. Kita buat mulai dari garis lehernya ya. Zoom in dulu mengikuti contoh yang ada di sini. Kita buat titik lengkungnya, diklik di sini di titik lengkung, lalu ditahan, ditarik. Jadi ini arah tarikannya bisa kemana saja ya. Nah, lengkungan yang berada di antara kotak 2 itu merupakan hasil jadi dari garis nantinya. Jadi kita perhatikan baik-baik garisnya. Kita buat titik-titik selanjutnya. Jika tidak dibutuhkan lengkungan, bisa diklik 1 kali saja. Nah, karena objek kita jadinya seperti ini, kita bisa mengubah atau mengatur warnanya, yaitu tips yang ke-7. Kita lihat sebelah sini ada fill, yaitu isian warna dari objek. Kita klik, kita bisa klik 2 kali menentukan warnanya, misal merah. Tapi untuk saat ini kan kita belum membutuhkan warna dalamnya, jadi kita reverse dulu saja. Di reverse ini agar outline-nya kosong. Jadi kalau ada strip merahnya ini artinya kosong. Nah, isinya kosong tapi tertukar dengan outline-nya. Nah, warna outline-nya pengen hitam, kita bisa ubah di sini warna hitam.
kosong. Usahakan garis bajunya itu sedikit melayang dari badan, karena karakteristik busana adalah tidak menempel pada tubuh. Jadi kita bedakan, kita buat dia agak melayang. Panjangnya juga bisa ditentukan seperti ini. Kita buat sisi di sebelah kanannya dulu ya, sampai sini. Lalu ketika satu objek sudah akan selesai, kita tutup dengan mengeklik titik pertama yang kita buat tadi. Tandanya ketika objek itu akan menjadi utuh adalah kursor akan berubah menjadi bundar. Ketika diarahkan ada lingkaran di situ seperti ini, maka dia sudah jadi. Ketika sudah selesai, klik V untuk selection tool. Lalu tips yang ke-8, agar warna busananya sama seperti yang dicontoh, kita bisa memakai eyedropper atau klik I pada keyboard kalian. Klik I, lalu arahkan ke arah warna yang diinginkan. Misal di sekitar sini warna putih ya, diarahkan di sini lalu diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Kita tetap bisa atur outline-nya, misal outline-nya mau warna hitam atau abu-abu, kita klik 2 kali akan muncul seperti ini, lalu pilih yang kira sepertinya buat. Oke, seperti ini jadinya. Ketika ada kesalahan, kita bisa lakukan undo, yaitu tips yang ke-9. Gunakan Ctrl Z untuk kita kembali ke step sebelumnya. Lalu kita beralih ke tips yang ke-10 untuk menduplikat, karena dia simetris tinggal di cut yang sama. Ini kita klik kanan objek, lalu pilih transform, lalu pilih reflect. Nah, kita pilih yang vertikal agar tahu hasilnya seperti apa. Kita pilih preview. Nah, ini bisa oke untuk langsung membuat objeknya berubah, atau kita bisa copy agar terduplikat. Kalau misalnya horizontal seperti ini, kalau vertikal seperti ini. Nah, ini ada 2, kita geser seperti ini. Kita lihat ada beberapa titik yang seharusnya menyesuaikan tempat yang baru. Nah, ini kita bisa gunakan dengan cara merubah titik objek, yaitu tips yang ke-11. Cara mengubah titik objek adalah setelah terpilih objeknya, kita pilih A atau direct selection tool. Kita klik A pada keyboard, lalu pilih salah satu titik yang akan diubah. Usahakan dia yang berwarna sendiri, yang lain kan sudah isinya hanya putih, terus ini berwarna sendiri, kita geser. Nah, yang ini juga kita geser, ini juga kita geser. Ini mengikuti pinggang yang baru. Setelah selesai, kita buat garis. Oh, ternyata harus dibuka ya ini. Kita lakukan yang sama di sebelah sini. Nah, sedikit dibuka. Lalu kita membuat garis jahitan, yaitu tips yang ke-13. Cara membuat garis yang titik-titik untuk menekankan kalau itu jahitan adalah kita buat dulu garisnya. Ketika kita tidak membuat sebuah objek tapi hanya sebuah garis, garisnya selesai, kita klik V saja. Kita cari stroke, lalu kita pilih dash line, maka dia akan berubah ke titik-titik. Agar titik-titiknya kecil-kecil, kita ubah menjadi 3 ya, terlalu kecil. Oke, kita duplikat, kita geser, kita putar. Untuk memutar bisa kita arahkan kursor ke bagian sisinya, lalu ketika kursornya berubah kita tahan mouse lalu kita putar, terus kita geser ke atas dengan keyboard up. Lalu kita perhatikan di sini ada jahitan juga ya, lipit. Kita buat baru di sini. Garis kampuhnya juga kita bisa buat lagi. Agar semua objek ini tidak berantakan nantinya ketika digeser-geser, kita bisa blok semuanya, yaitu tips yang ke-14 ya. Kita pilih semua objek menggunakan shift, lalu diklik setiap objeknya, lalu kita group, Ctrl G atau klik kanan group. Ini untuk ungroup itu untuk menceraikan, memisahkan objek-objek tadi. Nah, ini kalau di ungroup terpisah lagi, tapi kalau sudah di group seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita membuat rok. Kita usahakan ketika membuat objek baru, gunakan
layer baru juga. Di sini kita membuat layer baru, create new layer. Di layer ketiga kita membuat rock, kira-kira press body. Usahakan berisi dulu ya, kira-kira seperti ini. Tips yang ke-15 untuk mengatur tumpukan objek agar roknya berada di bawah kebaya, itu kita bisa geser layernya. Di sini kita geser ke sebelah sini. Nah, kita buat lagi di layer yang ketiga, kita buat lipatannya di sini ya, tambahan. Kita ingin mengganti tumpukan ini bukan dalam satu layer, bisa dengan menggunakan arrange terus bring forward untuk mengubah tumpukan ke depan, kalau bring backward atau send backward itu ke belakang. Tips yang ke-16 yaitu memberi motif pada rock. Unlock dulu, terus kita pindah ke layer lain, kita cut pakai Ctrl X, lalu pindah ke layer 3, Ctrl V, lalu ini di lock lagi, ini diputar, kita ke arah tepi, lalu kita tahan mouse, kita putar, lalu seperti ini. Nah, usahakan motif berada di bawah rock, berarti kita arrange, send to back. Lalu pilih kedua objek, motif dan shape. Pertama kita klik shape-nya, lalu kita klik objek dengan menggunakan shift, ditahan shift, lalu objeknya, lalu klik kanan, make clipping mask. Ini adalah membuat motif, lalu akan terjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Yang depan ini juga bisa ada motifnya. Kita buat motifnya dua dulu, di copy. Jadi memang tahapnya satu persatu, tidak bisa dua objek satu motif, harus satu-satu. Kita akan membuat pin di sini ya, membuat pin kecil. Kita memakai shape, yaitu tips yang ke-16. Nah, ini anggap saja seperti pin ya, atau brush, agar kalian tahu cara membuat shape. Lalu isinya kita ganti warna. Dia berada di belakang kebaya karena kita memakai layer 3. Coba kita cut objeknya, lalu kita pindah ke layer 2. Muncul, lalu kita bisa geser. Tips yang ke-17 untuk menyimpan project, kita bisa klik Ctrl S untuk save. Kita ganti Illustrator, lalu di save. Lalu untuk nge-save gambarnya ya, secara gambar saja, kita pilih export as, lalu pilih JPEG atau PNG. Use artboards untuk membuat project yang tersimpan atau file yang tersimpan nanti gambarnya hanya yang ada pada artboards. Di luar artboards dia tidak akan tersimpan. Jadi kita pakai use artboards. Kita ganti nama, lalu kita ekspor. Sudah terlihat ini reviewnya. Ketika sudah cocok, kita bisa oke, selesai. Oke, cukup sekian tutorial dari Miss Jasmine. Seperti ini hasilnya. Semoga kalian bisa membuatnya persis seperti ini, dan Miss tunggu hasilnya. Terima kasih semua sudah hadir di video ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. See you next time. Thank you.